Pernahkah kamu bertanya, mengapa nama-nama seperti Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina jarang disebut di dalam buku sains modern? Atau bahkan nama-nama itu kurang populer di kalangan muslim sekalipun. Padahal, sebagaimana yang kita tahu, peradaban Islam abad pertengahan pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia yang banyak memberikan kontribusi dalam revolusi ilmu pengetahuan, yang bahkan menginspirasi Copernicus, Newton, Galileo, dan para ilmuwan hebat lainnya hingga saat ini. Lalu pertanyaannya, mengapa kisah gemilang ini nyaris terlupakan oleh sejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Quotes Penting. Di video kali ini kita akan menyelami lorong waktu, membuka kembali cakrawala pengetahuan kita, dan mengungkap secara ringkas kontribusi luar biasa para ilmuwan muslim di masa kejayaannya, yang menjadi fondasi sains modern kita saat ini. Dari aljabar hingga astronomi, dari rumah sakit hingga kimia. Ini adalah kisah warisan intelektual penting yang harus kita ketahui. Simak videonya sampai akhir. Di abad ke-8 Masehi, Baghdad bukan sekedar ibu kota kekhalifahan. Di bawah dinasti Abbasiyah, kota ini menjelma menjadi Silicon Valley-nya abad pertengahan. Bayangkan perpustakaan megah Baitul Hikmah atau The House of Wisdom, yang berarti rumah kebijaksanaan, tempat para sarjana dari Yunani, India, Persia, dan Arab berkumpul. Di sini mereka menerjemahkan karya Aristoteles, meneliti astronomi, dan menciptakan sistem bilangan desimal yang kita gunakan hari ini. Pada masa itu, Baghdad digambarkan sebagai kota ilmu dan pusat sains dunia, di mana para ilmuwan dari berbagai latar budaya dan agama, Muslim, Kristen, Yahudi, dan bahkan ilmuwan ateis bekerja sama menguak misteri alam semesta. Nah, Baitul Hikmah ini dibangun pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan putranya Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah menjadi kota kosmopolitan yang menarik sarjana dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan disiplin ilmu. Khalifah Al-Ma'mun, seorang pemimpin yang sangat mencintai filsafat dan sains. Beliau mengembangkan Baitul Hikmah menjadi pusat penterjemahan, pusat penelitian, dan pusat diskusi-diskusi ilmiah. Beliau mengalokasikan dana yang begitu masif untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari Bizantium, Persia, India, dan Yunani. Tak tanggung-tanggung, beliau pun memberikan gaji yang sangat besar kepada para penterjemah, ilmuwan, dan ahli bahasa di masa itu. Baitul Hikmah itu setidaknya memiliki 3 fungsi utama. Pertama, Baitul Hikmah sebagai pusat terjemahan. Disinilah para sarjana seperti Hunain ibnu Ishaq dan Thabit bin Qurra menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Aristoteles, Plato, Galenus, risalah matematika India seperti Siddhanta, dan teks-teks astronomi Persia ke dalam bahasa Arab. Proses ini tidak hanya melestarikan pengetahuan kuno yang nyaris hilang di Eropa pasca Romawi, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan Islam. Kedua, Baitul Hikmah sebagai perpustakaan utama dan observatorium. Baitul Hikmah menyimpan ratusan ribu manuskrip dari berbagai bidang, mulai dari kedokteran, optika, hingga astrologi. Khalifah Al-Ma'mun juga membangun observatorium untuk penelitian astronomi, di mana para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi mampu menghitung keliling bumi dengan sangat akurat dan menyusun tabel astronomi, sebagaimana yang tergambar di dalam bukunya yang berjudul Zijus Sindin. Ketiga, Baitul Hikmah sebagai ruang diskusi interdisipliner. Disinilah para filsuf, ahli matematika, dokter, ulama berdebat tentang ide-ide baru. Misalnya, diskusi antara pendukung rasionalisme Mu'tazilah dan tradisionalis turut juga memicu perkembangan teologi Islam. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kekhalifahan Islam bisa menjadi raksasa ilmu pengetahuan? Jawabannya ada pada kombinasi ambisi politik dan semangat keagamaan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, Al-Quran tidak hanya menjadi kitab suci, tapi juga katalisator literasi. Gerakan penterjemahan yang masif pun dimulai. Buku-buku dari Persia, Yunani, dan Sanskrit dialih bahasakan, kemudian dikritik lalu dikembangkan, sehingga menjadi dasar inovasi yang baru.
Bayangkan di era itu seorang ilmuwan bisa sangat dihormati dan dielu-elukan layaknya seorang artis kondang di masa kini. Para khalifah pada masa keemasan Islam percaya bahwa mempelajari alam adalah suatu bentuk ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu itu meskipun ke negeri Cina, dan mereka melakukannya. Tanpa gerakan penerjemahan ini, karya-karya filsuf Yunani seperti Plato mungkin telah lama hilang di telan zaman. Nah, gerakan ini juga melahirkan tradisi observasi empiris. Observatorium dibangun dari Damaskus hingga Samarkand, mengkaji gerak bintang dan menciptakan tabel astronomi yang menjadi rujukan dunia. Ilmu optik Ibnu Al-Haytham mengubah cara manusia memahami cahaya. Sementara teknik irigasi dan arsitektur mereka membuktikan harmoni antara sains dan kesejahteraan sosial. Bahkan ketika Eropa terbelenggu abad ke-8, karya-karya ini diterjemahkan kembali ke bahasa Latin, menjadi fondasi suatu era berikutnya yang kita sebut Renaissance. Nah, bayangkan hidup tanpa angka nol atau persamaan matematika. Itulah dunia sebelum Al-Khawarizmi. Dengan memperkenalkan aljabar, Al-Khawarizmi memberikan kunci untuk memecahkan masalah teknik, astronomi, bahkan ekonomi. Aljabar mengubah matematika dari sekedar alat menghitung menjadi bahasa simbolik yang universal. Misalnya tanpa aljabar, Newton tidak mungkin merumuskan hukum gravitasi. Nah, di abad ke-9, Khalifah Al-Ma'mun juga memerintahkan timnya untuk mengukur keliling bumi, dan hasilnya hanya meleset 4% dari perhitungan satelit modern kita saat ini. Wah, luar biasa. Bahkan hanya dengan menggunakan alat sederhana berupa tongkat kayu dan perhitungan sudut matahari, mereka membuktikan bahwa bumi itu bulat. 700 tahun sebelum ekspedisi Magellan Elcano, sebuah ekspedisi pelayaran keliling dunia pertama yang dilakukan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16. Nah, ekspedisi ini dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Lalu ada Al-Biruni yang menghitung radius bumi dengan trigonometri dari puncak gunung. Para astronom muslim juga menciptakan astrolab, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Usturlab, sebuah komputer portable atau sebuah perangkat komputasi analog astronomi yang umumnya digunakan sebagai instrumen multifungsi untuk melakukan prediksi, simulasi, navigasi, mengukur, menghitung, dan mengetahui posisi serta dinamika benda langit dengan lebih mudah dan juga lebih teliti. Nah, di abad ke-9 ini, di mana Eropa masih percaya penyakit berasal dari roh jahat, dunia Islam justru telah membangun rumah sakit dengan sistem layanan 24 jam, atau yang kita kenal hari ini dengan UGD 24 jam atau IGD 24 jam. Rumah sakit di Damaskus bahkan memiliki bangsal khusus untuk pasien gangguan mental, sebuah konsep yang sangat revolusioner pada masa itu. Dokter-dokter seperti Al-Razi dan Ibnu Sina tidak hanya mengandalkan teori Yunani, tetapi juga melakukan eksperimen. Ibnu Sina di dalam bukunya yang sangat monumental, Al-Qanun fi Tibb, atau dalam bahasa Inggris disebut The Canon of Medicine, menggabungkan obat herbal India, teknik bedah Yunani, dan observasi klinis. Maka tak heran buku itu menjadi rujukan utama universitas-universitas Eropa selama 600 tahun dalam bidang ilmu kedokteran. Sementara itu, industri kimia Islam di abad ke-9 berkembang begitu pesat. Bahkan kata kimia sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang berarti menuangkan bersama atau mencetak bersama. Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Dan tahukah kamu siapa pelopor ilmu kimia ini? Beliau adalah Jabir bin Hayyan, salah satu ilmuwan muslim terkemuka yang pernah hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Jabir bin Hayyan dikenal memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ilmu kimia dan dunia farmasi. Seorang sejarawan terkemuka, George Sarton, dalam buku monumentalnya Introduction to the History of Science, menobatkan Jabir bin Hayyan sebagai bapak ilmu kimia, the father of chemistry. Nah, ketika dunia barat masih buta tentang ilmu kimia, Jabir bin Hayyan sudah mendirikan laboratorium kimia pertama di dunia. Jabir bin Hayyan selama hidupnya melakukan banyak sekali eksperimen lab dalam bidang kimia, serta mengembangkan keahlian dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu ini. Di bawah pengaruh Jabir bin Hayyan, para ahli kimia pada masa itu membuat banyak sekali terobosan penting.
Mereka menemukan teknik distilasi untuk membuat parfum, memproduksi sabun dari minyak zaitun, dan menciptakan kaca untuk mendukung kemajuan teknik arsitektur yang sangat maju. Kimiawan seperti Jabir bin Hayyan mengubah alkimia dari sihir menjadi sains eksperimental, fondasi kimia modern kita saat ini. Tapi mengapa semua ini berakhir? Peradaban Islam yang begitu megahnya beransur-ansur mengalami kemunduran. Kemunduran itu disebabkan oleh banyak faktor tentunya, baik internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya disebabkan karena menurunnya moral para pemimpin berikutnya, seperti gemarnya para penguasa berikutnya menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Dan pada saat yang sama, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah persaingan kekuasaan yang memicu invasi dari luar dalam bentuk perang atau penggulingan penguasa. Serangan Mongol yang memporak-porandakan Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, menjadi titik nadir bagi peradaban yang sangat megah ini. Seiring dengan kehancuran kota Baghdad, bangunan peradaban dan ilmu pengetahuan pun luluh lantak. Sementara itu di belahan bumi lain, Eropa mulai mengambil alih peran itu, mencetak ribuan buku dan meneruskan estafet pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dirintis berabad-abad oleh peradaban Islam. Sangat miris memang, oleh karena itu ilmuwan seperti Ibnu Khaldun pernah menulis, ketika peradaban hancur, ilmu adalah korban pertamanya. Nah teman-teman, itulah 10 menit kisah keren para ilmuwan muslim di masa lalu. Video ini hanya menjadi video pembuka untuk bahasan-bahasan berikutnya. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci biografi para ilmuwan muslim dan sejumlah penemuannya tentunya. Kalau kalian merasa terinspirasi dengan bahasan kita kali ini, mohon saran dan idenya teman-teman. Kira-kira siapa ilmuwan yang akan kita kupas sejarah dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu di konten berikutnya. Tulis di kolom komentar. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay curious.